Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah untuk bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka kajian untuk keluarga besar Rumah Sakit Islam Klaten. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sami sehat sedaya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Niki tanggal pinten niki? 16. Muharramnya tanggal berapa? Tanggal 10. Mau ikut yang mana kalian? Kalender global sama ru'yahnya kebetulan sama 10-nya besok. Pokoknya anggere tekan kalender hijriah menika terkadang marah akhir repot ya. Jadi kalau di Arab itu menggunakan kalender Umul Qura namanya. Itu digunakan untuk seluruh dunia. Tetapi kalau bulan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, ini kalendernya diselehke. Tapi untuk memulai bulan baru dengan pendekatan ru'yah. Ru'yah itu melihat bulan baru, namanya hilal. Ada yang namanya hilal ini? Enggak ada ya? Hah? Hilal ada? Kalau enggak ada mungkin yang tengah-tengah, badar begitu kan? Nah 3 bulan ini disalahi kalender. Nah sekarang mulai tambahan. Muharram juga ikut-ikutan di ru'yah. Karena sekarang banyak yang puasa. Namanya apa puasa apa? Asyura. Asyura itu enggak ada hubungannya dengan wulan suro, enggak ada. Karena wulan suro ki basa Jawa, hijriahnya apa? Muharram. Asyura itu termasuk puasa yang paling tua. Sama puasa Ramadan tua Asyura. Karena Asyura itu puasanya orang-orang Yahudi. Dan tradisinya di Arab Saudi, apalagi awal-awal Nabi diperintahkan untuk diutus menjadi Rasul. Ini banyak sekali tradisi-tradisi agama Samawi yang dibawa Nabi Ibrahim dari dulu digunakan sebagai ibadah lagi. Haji itu zaman Nabi Ibrahim. Jadi pada saat Nabi Muhammad lahir, di seputaran Ka'bah itu sudah ada tawaf. Tapi tawafnya sambil membawa arca atau ada arca. Terora katoan kayak orang tawafnya sekarang. Ning ora klamben juga, orang nggo kain ihram juga. Jadi wudu. Karena jahiliyah. Baik, mudah-mudahan ada baik yang puasa maupun tidak mendapatkan keberkahan semuanya hari ini ya. Amin. Oh ini berarti snacking kok gawa tas ya. Kalau ibu-ibu praktis ya. Ibu-ibu tinggal masukkan di tas gitu kan. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah masuk di tahun Hijriah 1446. Jadi hidupnya tahun ini sudah 1446 tahun Hijriah. Hidupnya tahun, bukan hidupnya dunia. Kalau Hijriah itu dimulai pada saat, tahun Hijriah itu dimulai pada saat Umar bin Khattab. Ya, pada saat Umar bin Khattab. Ada beberapa pilihan. Kita mulai dari saat Nabi diutus sebagai Rasul atau apa. Akhirnya dipilih pada saat Nabi hijrah. Lu kok dihitung mundur bisa, Bapak Ibu? Tahun hijrah itu tahun yang dilembagakan secara resmi. Sebelumnya sudah ada tradisi beberapa orang yang menghitung itu. Meskipun zaman Nabi ini tidak terbiasa menghitung atau menulis. Maka Nabi pernah paring dawuh begini, nahnu ummatun ummiyun. Kita ini umat yang memang ummi. Ummi itu apa? Ummi itu siapa? Bukan Umi siapa kok. Umi itu apa kok Umi siapa? Kalau Umi siapa itu ada Umi Maisarah gitu ya, Musairah ya. Itu perawat ya. Terus yang bidan Umi Isbadinah kan itu kan. Atau siapa lagi?
Ummi, nahnu ummatun ummiyun. Kita ini umat yang ummi. Tidak terbiasa dengan tradisi membaca. La naktubu wa la nahsubu. Kita tidak pernah atau tidak terbiasa menulis atau menggunakan sosialisasinya dengan tulisan. Karena tradisi orang-orang Arab itu tradisinya bukan tradisi tulis. Namanya tradisi simai. Simai itu mendengar dan terekam. Jadi orang-orang Arab itu sangat terkenal, hafalannya kuat, tapi analisisnya lembek. Ya, hafalannya kuat, tapi analisisnya tidak kuat. Orang-orang Eropa itu hafalan maupun analisisnya biasanya kuat. Apa itu orang Indonesia? Orang Indonesia hafalannya nggak kuat, analisisnya tidak kuat. Tapi anaknya oke. Wah, ini berarti lewat liane itu kan. Nah, nahnu ummatun ummiyun kata Nabi. Kita itu umat yang ummi, tidak terbiasa dengan tradisi menulis karena tradisinya simai. Maka dulu banyak ayat-ayat Quran yang turun kepada Nabi menempel pada otak Nabi, terekam dengan baik, ditularkan dengan lisan, kemudian mereka pun juga menghafal dengan cepat. Bahkan tradisi itu sampai sekarang masih ada. Orang-orang Arab itu punya tradisi menghafalkan silsilah keluarganya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan ngerti asmane simbah jenengan saking bapak, sing bapak loh, jenenge sapa? Sing nom-nom itu, angel ya. Karyo. Jenenge nom sapa orang ngerti. Saya punya apal, simbah saya itu dari bapak sing kakung namanya Mbah Beku, sing putri ya Mbah Beku jenenge. Nah, karena bapak saya rumahnya Beku sebelumnya. Saya hafal nama simbah dari ibu saya, namanya Mbah Kajen, sing kakung, sing putri ya Mbah Kajen putri, ngono lho. Soalnya omae Kajen, saya nggak ngerti nama simbah saya. Apalagi simbah buyut, apa meneh dhuwure buyut. Orang-orang Arab melatih secara simai namanya, mendengar itu dengan menghafal, salah satunya outputnya adalah menghafalkan silsilah. Maka orang-orang Arab suka sekali menyebut dirinya dengan bin terus, banyak sekali. Maka kata Nabi, nahnu ummatun ummiyuna la naktubu, tidak menulis wala nahsu, dan tidak juga menghitung. Tradisi falak, tradisi kalender sudah ada tetapi belum terlembagakan. Maka dalam konteks itulah setiap puasa Nabi paring dawuh sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kamu berpuasalah ketika engkau sudah melihat hilal dan berbukalah, maksudnya menyelesaikan puasa masuk di Syawal ketika melihat hilal. Karena memang tradisinya bukan tradisi menghitung. Muncul pada saat Umar tapi bisa ke belakang karena ada tradisi mengingat-ingat tentang bulan. Nah, kita masuk bulan Muharram. Basa Jawane Suro. Bapak Ibu apal kok bulan-bulan Hijriah? Oke. Muharram, Safar, Suro. Suro ki basa Jawa. Suro, Sapar, Mulut, Pak Mulut itu Jawa. Muharram, Safar, Rabiul Ula, Rabiul Tsaniyah, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ibu-ibu harus hafal. Harus hafal. Nek bapak enggak perlu. Karena paling enggak 4 bulan dalam bulan Muharram harus siap-siap. Rajab, Syawal, Dzulhijjah, karo bar Muharram ya apa? Safar. Papat kuwi oke sumbangan, Bu. Iya, jadi harus hafal. Jadi, nek 4 bulan ini coba kemarin Dzulhijjah jenengan nyiapnya amplop tinggon jagong berapa? Banyak ya. Syawal kemarin banyak dan seterusnya. Kembali lagi. Jadi tradisi menghitung tahun dengan tercatat dan tertulis pada mulai Khalifah Umar bin Khattab. Jadi dihitung mundur pada saat hijrahnya Nabi. Bapak Ibu, kalau cerita-cerita tentang hijrah, heroiknya luar biasa, bahkan banyak sekali atau beberapa sahabat yang sampai meninggalkan apapun yang dia punya.
Sahabat yang kaya sekalipun, istrinya cantik sekalipun, anaknya sehat-sehat, ditanting sama morotuane, kue melu Muhammad, apa tetap dadi bojone anakku. Nek melu Muhammad, tinggalkan semuanya. Bapak Ibu tahu, perjalanan dari Makkah ke Madinah itu jauhnya berapa kilometer? Kayak sini Bandung, 475 kilometer. Kalau yang pernah haji atau umroh, naik bis paling berapa? 5 jam, 6 jam lewat tol. Tapi dulu nggak ada bis, jalan kaki, pakai onta, pakai apa namanya, kuda kecil itu namanya apa? Keledai. Belum ya anak jaran, apa? Anak jaran ya? Belum toh? Ini kuda kecil maksudnya bukan anak kuda, bukan, tapi kuda sing keledai itu. Bapak Ibu, perjalanan yang berminggu-minggu tidak membawa bekal yang cukup, sampai di sana mau ngapain juga nggak tahu. Nabi pertama kali sampai sana, kemudian membangun masjid yang luar biasa. Kaum Ansornya ini menerima dengan tangan terbuka. Bapak Ibu, kalau panjenengan punya keluarga yang kebetulan adik atau kakak tinggalnya di Sumatera atau dari Kalimantan, nek bodo mulih, senengnya mboten ya, luar biasa senengnya ya. Seneng ya. Hari pertama seneng, hari kedua, minggu kedua aku wis mulai ngrenengi nyenengan. Bocah kira mulai apa ya ora ngerti nek kene ya ngetok kene macam-macam lawe njaluk enak-enak. Wes gemrimil wae. Orang-orang Ansor ini pada nggak kenal. Kenalnya hanya Nabi. Jumlahnya nggak banyak. Maka luar biasa direkam oleh Allah di dalam surat Al-Hasr. Silahkan yang bawa Quran dibuka. Ini nggak Quran buatan ini. Oh enggak deng, yogi ngaji kok ya. Ayo ngaji kok bawa Quran ya. Handphonenya dibuka, saya yakin bawa Quran. Dibuka di surat Al-Hasr. Nah? Surat Al-Hasr. Oh, si alon-alon wah jam. Ayat 9, ayat 9. Ayo cepet nah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'sirun. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Artinya apa itu? Walladzina tabawwa'ud dara, orang-orang yang ada di dalam, orang dalam, ordal, orang Madinah ini, orang-orang Ansor. Wal iman min qablihim, dan yang sudah beriman. Jadi orang-orang Madinah meskipun jaraknya 475 km, sudah ada yang sering ke Makkah untuk berdagang, kemudian ditundukkan hatinya menjadi Islam. Mereka ternyata menerima dengan luar biasa. Yuhibbuna man hajara ilaihim, sangat senang, cinta sekali kepada orang-orang yang hijrah dan datang ke Madinah. Mereka yang bertanggung jawab menyambut dan menyiapkan segala sesuatu termasuk makan, minum, dan juga rumah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan juga nek wis diwehke itu dia tidak punya hajat, pokoknya wis sudah diberikan itu saja. Walau kana bihim khasasah. Padahal mereka juga punya rasa cinta terhadap harta yang diberikan, tapi mereka rela. Bapak Ibu, mereka tidak punya hubungan darah, mereka tidak kenal sebelumnya, datang-datang langsung tinggal di situ, disiapkan apapun. Bahkan salah satu sahabat yang kayanya luar biasa dan ditundung oleh maratuwa. Mudah-mudahan keluarga ini nggak ada yang ditundung orang tua nih ya, mudah-mudahan ya. Gak meneng kabeh iki. Jaja wis tau digrenengi maratuane iki. Ditundung maratuwa ikut hijrah nggak bawa apa-apa. Sama orang Ansor ini diberi harta yang banyak, nggak mau dia. Diberi istri nggak mau. Saya tak mandiri dulu, beri saya modal sedikit untuk saya pergi ke pasar. Dia ke pasar. Jual beli, akhirnya Pak kaya dan mau menerima pinangan dari wanita ini dengan mas kawin yang luar biasa. Ini luar biasa
pola relasi Ansor Muhajirin atau Muhajirin Ansor sebagaimana pola relasinya karyawan RSI Klaten. Wah, berkeluarga dengan kuat, saling mengasihi. Ini ono sing ra diutangi. Nek ora diutangi ya malah diwehi. Gitu kan ya sini ya. Saya dengar gitu kok teman-teman katanya sering gitu itu. Hah? Katanya, oh bener katanya. Nah ini bener apa ora iki? Bener ya, insya Allah bener lah. Hatinya soleh-soleh. Wes pokoknya apa-apa nyah-nyoh karo kancane. Ya. Wah, saya iki diurus kira kita rada tenanan iki kita. Wah. Hanya memberi tak harap kembali. Baik. Sampai peristiwa ini direkam dengan luar biasa di dalam Al-Hasyr ayat 9. Padahal kalau tahun baru yang dibaca Al-Hasyr ayat 20 berapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur 18 ya wal tanzur nafsu. Kuwi ra ono hubungane karo hijrah padahal. Sing ono hubungane karo hijrah ayat 9. Inilah hebatnya wong Jawa, otak atik gathok. Baik, apa yang akan kita kerjakan? Ramadan sudah menjadi pembiasaan kita untuk berbuat lebih baik. Syawal juga demikian, ada sunnah puasa. Dzulqa'dah biasa saja, puncaknya Dzulhijjah ada ibadah yang luar biasa besarnya. Betapa kita mendapatkan perintah haji bagi yang tidak haji dengan perintah kurban. Artinya setiap bulan ada makna yang selalu bisa kita perbaiki. Apalagi pada bulan Muharram. Bapak Ibu, Islam kita, ini rada serius sidik saiki. Apa tadi nggak serius Pak? Ya serius juga sih gitu ya. Tapi masih ada yang bincang-bincang di pojok tadi, enggak apa-apa. Saudara-saudara, Islam kita sebenarnya mempunyai namanya sumulia. Apa itu sumulia itu? Sempurna, mengatur banyak hal-hal yang detail maupun yang global diatur. Coba saya punya 3 lingkaran. Lingkaran dalam yang berwarna, wah yang beda ya. Kalau di sini warnanya Tosca. Lingkaran yang nomor 2 itu biru muda. Lingkaran yang paling luar itu ungu. Yang di paling luar, ring paling luar itu adalah kehidupan real kita. Masing-masing kita mempunyai aktivitas profetik yang harus kita kerjakan dalam rangka mencari maisha misalnya, mencari rezeki dan mencari ridho. Ada yang bekerja atau berkhidmat dalam bidang politik. Para politisi itu yang ada di anggota dewan, partai macam-macam itu ya. Ada yang dalam bidang ekonomi, bakul-bakul itu ya. Ada yang dalam bidang pendidikan, pertanian, perdagangan, pemerintahan, sains, dan lain-lain termasuk kesehatan. Bapak Ibu di kesehatan. Saya hakul yakin siapapun dia yang konsentrasi dalam bidang yang ada di lingkaran luar itu termasuk Anda semuanya. Baik yang di perawat, bidan, kemudian dokter, yang apalagi administrasi, macam-macam itu pasti mempunyai kemampuan di atas rata-rata orang umum karena Anda belajar di fakultas masing-masing. Maka ada syaratnya, seorang perawat harus lulus D3 keperawatan misalnya plus profesi atau S1 keperawatan plus profesi. Bidan harus lulus minimal apa sekarang? D3 atau D4? Sini nggak ada bidannya oh ya? Ada nggak? Kok meneng wae? Ora krungu Pak. Oh ya wis, berarti engko ya anu. Nek bidan ki apa ngono lho minimale? Nah ngono, biasa wae D3. Biasa kuwi biasa lek takon lho. Wah, jan. Iya, semuanya ada. Bahkan lebih tinggi ilmu kita, kompetensinya lebih tinggi, pasti lebih profesional. Nalare ngono kuwi. Tetapi kenyataannya siapapun dia yang sudah punya nilai profetik tinggi, akademiknya tinggi, dia bahkan perawat-perawat itu so buka di rumah ya, laris sekali. Ternyata dengan tingginya ilmu, tingginya nilai akademik, tingginya kemampuan fakultatif, tingginya kemampuan profesi,
tidak menjamin nanti nilai etiknya tinggi. Dulu mungkin sekitar ini tahun 2014, sekitar tahun 2011 atau 2012. Di Klaten pernah geger perawat, tapi bukan perawat RSI ini, yang membantu aborsi liar banyak sekali. Dan ditemukan janinnya atau bekas-bekasnya di sekitar rumahnya itu banyak. Ini bukan perawat RSI, bukan. Jawabannya bidan RSI Pak, ya bukan juga. Maksudnya orang keluarga RSI bukan. Saya yakin bukan ini. Dan saya masih ingat betul bukan keluarga RSI. Waktu itu viral. Coba bayangkan. Dia punya kompetensi yang tinggi. Wong nyatanya praktek dewe aborsi ya baik-baik saja, rano sing mati. Lancar-lancar saja. Bahkan karena dari mulut ke mulut, kabarnya itu semakin banyak pasiennya. Anak-anak muda. Insya Allah. Bapak Ibu, adakah korelasi kemampuan akademik yang tinggi yang Bapak atau Ibu ya lali aku, yang dimiliki ini dengan aktivitas dia aborsi yang bukan karena alasan medis? Ada korelasinya enggak? Ternyata enggak ada. Dia punya kemampuan yang tinggi, bahkan mungkin dulu nih ketika kuliah nilainya tinggi, IP-nya tinggi. Tetapi dia nabrak-nabrak aturan. Apa itu? Melakukan aborsi yang bukan syariah. Adakah aborsi syariah? Ada. Menyangkut hajat atau nyawa seseorang. Di DPR itu, Bapak Ibu, nyenengan tahun 2018 dulu gaya KTP angel enggak? Masih ingat? Kita pernah satu tahun kira-kira itu kepingan KTP-nya itu habis. Pernah ya? Pernah, baik. Bareng ternyata setelah itu ada kabar, masih ingat tragedi Pak Pau? Pernah ya? Ada mobil Fortuner nabrak tiang listrik. Ah, sing kuwi, heeh. Apa sapa? Nah, iya. Masih ingat ya tragedi itu ya? Ternyata beliau yang sangat beliau ini, wah ini kemampuannya luar biasa loh. Puncak karirnya ketua Dewan Perwakilan Rakyat, ketua partai. Ilmunya pasti mumpuni, pasti tinggi. Tapi dia nabrak-nabrak nilai. Akhirnya ternyata dia harus sekolah sampai sekarang belum keluar KPK. Sekarang masih di penjara. Ya karena biasanya orang nenggon KPK ini kok wes mlebu penjara baru dirilis saja perilakunya sudah berubah kok, pakai kerudung gitu ya. Kalau yang laki-laki pakai pecisnya terus pecis haji apa hitam kaya wesmu kuwi. Bukan kaya aku yang gunamu kuwi, pecis haji. Tangannya itu ditutup, kalau nggak ditutup kain karena diborgol ya biar agak bawahnya buku atau Al-Qur'an kan begitu kan. Solih sekali gitu saran dia. Dia punya kemampuan yang luar biasa, ilmunya dhuwur, puncak karirnya juga sudah nggak diragukan. Tetapi dia nabrak-nabrak etik, maka dia mengambil yang bukan haknya. Yang terakhir, siapa yang nggak kenal Bapak X yang dulu Menteri Sosial? Padahal yang dia ambil cuma sedikit, 7.500 rupiah loh. Pengen kuwi lah sing angel. Sampai T itu. Siapa yang meragukan kemampuan dia dari sisi akademis, profesi, boleh bos pokoknya ampuh kabeh. Tapi dia gagal dalam mengejawantahkan nilai etik. Karena dia tidak memperhatikan lingkaran yang paling dalam. Saudara-saudara, Islam kita di samping membangun nilai profesi jenengan yang harus tinggi, harus serius, namanya itu profesional, tetapi saat bersamaan harus dikembangkan nilai-nilai etik yang ada dalam Quran dan Sunnah. Apalagi sekarang di Rumah Sakit Islam Klaten tidak hanya sekedar nama Rumah Sakit Islam, tetapi juga menggunakan jargonnya Rumah Sakit
syariah. Dan rumah sakit syariah sudah menjadi nomenklatur di Indonesia. Artinya memang semuanya harus basisnya syariah. Nek basisnya syariah, pasti nilai etik itu. Senajan Al-Quran tidak berbicara secara langsung tentang nilai-nilai etik dalam kesehatan. Tidak berbicara secara detail. Tetapi banyak kumpulan-kumpulan tentang nilai etik yang nanti akan diterjemahkan di dalam namanya Fatwa Dewan Syariah Nasional dari MUI. Jadi Muhammadiyah nggak boleh membuat fatwa sendiri. NU nggak boleh buat fatwa sendiri. Tetapi kalau untuk kepentingan bersama harus ada satu pintu. Bapak Ibu, maka meskipun Quran hanya berbicara nilai-nilai etik dasar, tetapi pengembangannya pasti luar biasa. Pasti luar biasa. Maka ketika Bapak Ibu melaksanakan profesi masing-masing, tidak hanya yang di perawat, bidan, dokter, tapi teman-teman di administrasi apalagi, yang di keuangan misalnya, itu juga harus memegang betul nilai-nilai itu. Saya ambil contoh, Quran hanya berbicara begini dalam hal kita harus berlaku jujur. Masih ingat mungkin? Wailul lil mutaffifin. Terus? Alladzina idza qalu ngalan nasi, ayo lanang-lanang. Yastaufun. Oke baru baru konsentrasi ke bawah ya. Ayo denglok ini denglok. Ya apa-apa. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu ngalan nasi yastaufun. Bar kuwi apa? Walladzina idza wazanuhum walladzina idza qaluhum aw wazanuhum sirun. Coba perhatikan, saya dulu punya pengalaman yang agak geli gitu. Waktu kecil kadang jalan-jalan lihat pasar itu kan, bakul beras, bakul katol itu. Tahu timbangan munyuk tahu ya? Yang jeglok-jeglik itu loh. Nah itu dulu kalau di rumah itu namanya di tempat kami, aku wong desa Mbak, aku wong desa Mas, neng wedi, jadi kuwi jenenge timbangan munyuk namanya. Karena jengkot jengkit. Saya kok perhatikan, di timbangannya itu, di bawahnya itu, diganduli duit benggol. Tahu duit benggol? Tahu ya? Kok koin? Duit benggol. Kalau Anda tahu duit gembol, duit benggol, selamat Anda adalah orang tua. Kalau anak muda pasti nggak tahu, duitnya kecil, ono bolongan di tengah. Benggol, tahu ya? Oh ngerti mergo simak sok ngeroki nganggo duit kuwi. Nah, kuwi. Itu diganduli supaya apa? Ketika menimbang beras, ada yang orang beli beras 1 kilo, sebenarnya dia sedang menimbang tidak 1 kilo, tapi mungkin 9 on. Itu nilai etik atau bukan? Nilai etik, Saudara. Nilai etik. Memang sithik sing dikorupsi. Neng peng wong sekilo nek di jikok on iki ternyata 10%-nya itu. Wah karo sing 7.500 mau ya sithik 7.500 dong. Itu nyolong cara-cara mbiyen diganduli itu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dulu sebelum zaman komputer, angka 0 itu angka yang sangat ajaib sekali itu. Yang bekerja dalam bidang administrasi itu angka 0 itu ajaib sekali itu. Ngelundung siji bahaya. Nek ditambah siji semakin bahaya. Karena laporannya pasti semakin besar. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu Quran dan Sunnah akan menyinari nilai-nilai etis di dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Tidak hanya pada profesi kita, tetapi setiap langkah hidup kita. Bagaimana kita tahu itu? Baik, ada lingkaran yang kedua. Bapak Ibu, Islam kita harus mampu memahami dari 3 hal ini. Nanti ada orang bilang 4 karena muamalah ini juga berhimpitan dan intersection dengan akhlak. Tapi bagi saya akhlak itu ya cerminan akidahnya, cerminan ibadahnya, dan cerminan muamalahnya. Ada 3 hal, Islam kita harus mampu masuk dari sisi 3 itu. Dan 3-tiganya harus nemplek dan menjadi, kalau bahasa Jawa itu sandangan kita. Sandangan kita itu apa? Menjadi, iya kalau anak-anak muda bilang menjadi nilai-nilai integritas kita. Yang pertama adalah akidah.
Apa itu akidah Bapak Ibu? Akidah itu ada yang punya di HP-nya ada aplikasi Al-Ma'ani Al-Arabi Al-Arabi, ada enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi tidak akan iso kojah nek ra ono to. Itu makanya nek takon tak kojai. Saya kalau kajian dengan anak muda wajib menginstal itu supaya nanti kalau ada definisi bisa kita buka di situ. Jadi itu aplikasi untuk mencari definisi dalam bahasa Arab khususnya Islam. Akidah itu apa di situ ada. Tapi saya matur yang Indonesia karena saya nggak bisa bahasa Arab, ya. Nah, kira-kira Indonesia begini. Akidah itu sejumlah kebenaran yang diterima secara umum oleh manusia. Sejumlah kebenaran yang diterima secara umum oleh manusia. Kebenaran yang diterima secara umum. Dalam bahasa agama, itulah yang disebut sebagai keyakinan. Jadi kebenaran yang nggak perlu dipertanyakan lagi, diterima secara umum oleh manusia sebagai kebenaran. Berdasarkan 3 hal, fitrah, akal, dan wahyu. Kebenaran yang diterima secara umum oleh manusia berdasarkan fitrah, akal, dan wahyu. Ini akidah namanya. Dia akan muncul menjadi sebuah keyakinan yang semakin kuat keyakinan itu, kita diiming-iming apapun tidak goyah. Baik, yang pertama, berdasarkan fitrah. Nanti kalau nggak selesai dianu, nggak apa-apa ya, ini di pengantar. Yang pertama, berdasarkan fitrah. Bapak Ibu tahu fitrah itu apa? Fitri itu apa? Fitrah, fitri? Apa? Suci. Orang awam mengatakan fitrah itu suci, fitri itu suci. Maka Idul Fitri disebut sebagai hari raya suci. Tidak, fitrah tidak hanya sekedar suci. Dalam konteks akidah, fitrah ini adalah sesuatu yang taken for granted. Mak betunduk. Kita tidak bisa menerima yang lain, pokoknya adanya itu, nggak bisa memilih, nggak bisa menolak juga. Fitrah itu adalah tauhidullah. Maka Nabi paling dawuh begini. Bapak Ibu sudah hafal ini. Kullu mauludin yuladu ngalal fitrah. Basa Jawa ini nganggo ngalal ngono ya. Nek ngalal ini kita Arab ya. Kullu mauludin yuladu ngalal fitrah. Saben-saben bayi lahir dalam keadaan, kalau dulu diartikan suci, bukan. Lahir dalam keadaan fitrah. Fitrahnya apa? Lahir dalam keadaan tauhidullah. Maka riwayat ini dilanjutkan, fa'abawahu, orang tuanya lah yang akan yuhawidanihi, menjadikan fitrahnya ini terdeviasi menjadi Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadi Nasrani. Au yumajisanihi, atau menjadi Majusi. Jadi fitrah bukan suci. Orang lahir fitrah itu sudah mak betunduk, sudah membawa tauhid. Pada saat sekitar 4 atau 5 bulan janin ada di kandungan ibu dan di situ rohnya ditiupkan, kemudian sudah ada baiat tentang tauhidullah. Maka kalau bayi lahir itu sejatinya sudah membawa tauhid. Kalau dia kecil nanti tauhidnya akan hilang, pasti atau paling besar kata Nabi perannya adalah peran orang tua. Dia akan menggok. Bagaimana kalau murtadnya sudah dewasa? Kira-kira karena pengaruh apa? Bisa pengaruh referensi, bisa pengaruh apa namanya kegiatan-kegiatan sosial atau interaksi sosial atau pekerjaan atau yang lain. Bapak Ibu sering melihat video Saifuddin Ibrahim? Pernah melihat? Sering muncul di timeline kita ya, di timeline apa, Facebook nyenengan atau di WA. Yang itu loh yang sukanya ngolok-olok Islam itu. Saifuddin Ibrahim namanya. Lahir dari kandungan seorang santri. Keluarganya santri. Sekolahnya S1, S2 di UMS. Beasiswa dari lembaga. Wih, hebat tuh. Keagamaan mana? Bareng lulus jadi predatornya Islam. Wah. Itu bukan fa'abawahu, tetapi apa? Karena sudah dewasa dia. Kembali lagi. Bapak Ibu, fitrah, kebenaran fitrah itu nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita pilih.
termasuk jenengan lahir dari ibu siapa itu nggak bisa milih, nggak bisa nolak juga toh. Kalau boleh milih saya pengennya lahir dari padarane Butin Soeharto nih saya. Wah itu kan apa njaluk ono gitu kan. Enggak bisa milih. Termasuk tauhid ini sudah taken for granted, mak beduntuk, Aufgabe. Nah, ingat, fitrah ini nanti yang akan ditanyakan oleh tamu kita ketika orang-orang yang kita kasihi, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita mungkin, atau saudara-saudara kita, para tonggo tepaleh, sudah meninggalkan kita satu persatu, sampai suara sendalnya terakhir itu nggak terdengar kita. Kita hanya kedinginan sendirian di dalam. Di mana itu kira-kira? Pakai pakaian putih 3 lembar. Peteng. Sampai suara sandal terakhir pergi, nanti Allah akan mengutus utusannya untuk datang. Dan menanyakan tentang tauhid itu. Man Rabbuka. Kira-kira pertanyaan seperti itu. Alah Bapak SK wis tau nggih, nggih dereng sini nggih, kula nggih dereng tau mriku nggih. Dereng. Karena ini akidah saya nggak perlu membuktikan dulu lah. Kalau saya yakin akan adanya itu. Nah, badhe ngersakaken bukteke rumiyin nggih. Monggo njenengan rumiyin mengke paring kabar dateng kula jane bener tenan apa ora juga. Kalau saya yakin kok nanti akan ditanya itu. Ditanya itu. Dan yang menjawab bukan akal kita sudah berkalang tanah, nggak bisa apa-apa, atau orang mati kok. Yang menjawab apa? Sejauh mana kita bisa membangun tauhid ini, mati pun masih kita bawa. Maka jawabannya nanti adalah tauhid kita itu sendiri. Pun siap dereng? Sampun siap? Ayo dhisik kono. Maksud lo, wes siap memupuk belum? Ya ini dalam rangka kajian seperti ini untuk mempersiapkan itu. Sebab tauhid kalau enggak kita jaga, enggak kita pupuk, nanti kayak Saifuddin Ibrahim itu. Tauhid kalau tidak kita pupuk akan deviatif. Nah itu akidah yang pertama, kebenaran berdasarkan fitrah. Yang kedua, juga akidah kita ini berdasarkan akal juga, kebenaran akal, tetapi rata-rata pada yang eksak. Bapak Ibu, ilmu pengetahuan sudah banyak sekali menerangkan tentang fenomena alam atau sunnatullah atau ayat-ayat kauniyah, dan dari teori menjadi hukum alam karena sudah ada rumusan dan prakteknya. Itu keyakinan kita, nggak usah apa ya dirumit-rumitkan gitu loh. Sambil contoh, Bu, handphone jenengan itu, yang main HP ini, Bu, handphonenya itu apa itu jenengan? Coba diangkat begini handphonenya. Coba diangkat. Tak angkat ya wes, tak pinjam. Nah, boleh saya pinjam? Diangkat saja. Angkat yang tinggi. Angkat yang tinggi. Yang tinggi, ya pro katanya. Angkat dulu. Bapak, ibu-ibu, handphone itu kalau dilepas nggak mungkin jatuh. Percaya atau tidak? Ora percaya, akidahnya rusak. Tapi ya dicoba nggak apa-apa. Tadi ada yang ngusul nggak percaya. Boleh berdiri, dilepas? Oh, pasti jatuh. Dia yakin kok. Ini sudah diterangkan oleh ilmu, maka kita yakin. Hukum apa namanya itu? Apa? Nah, gravitasi karena buminya. Tentang massa itu loh ya. Kalau nggak ditopang kan jatuh pasti. Maka nggak usah dibuktikan. Ora percaya Pak SK. Enggak, harus percaya. Kalau Anda nggak percaya, dari sisi akal akidah Anda rusak. Dari sisi akal akidahnya rusak karena jelas-jelas ini sunnatullah kok. Neng Arab ngayal tenan, ora apa-apa ning kudu nganggo handphone jenengan dhewe lho gitu rada dhuwur. Dan nyun sewu kebenaran akal nanti multi perspektif. Hati-hati. Jadi harus benar-benar menjadi kebenaran. Maksudnya multi perspektif piye? Bapak Ibu waktu kecil dulu jenengan diajari neng TK, ayo gambar pemandangan. Gambar Gunung Merapi, gambarnya pripun nika? Loro. Sing siji berpotongan, intersection ya. Karena kita melihatnya dari selatan. Neng konyol kuwi, tengah ono srengenge. Lho iki srengengene saka lor iki berarti. Kan
Gunung Merapi, dhuwur, mburine merbabu, kan orang mungkin ana srengenge ngene to. Konyol loh itu. Dan itu jenengan ngonten niku. Istri saya orang Magelang, nek kon gambar Gunung Merapi, ada dua gundukan, yang kiri pendek, yang atas, yang kanan tinggi dan tidak saling potong. Karena yang kiri itu merbabu, yang kanan Merapi. Orang daerah Solo kalau melihat itu yang kanan merbabu, sebaliknya orang Magelang. Gitu pendek, yang kiri tinggi dan tidak saling potong. Sama-sama itu Gunung Merapi, tetapi konsepnya berbeda. Hati-hati kebenaran akal itu. Yang terakhir, akidah kita berdasarkan wahyu Quran. Kalau sudah berdasarkan wahyu, sudah akal kita boleh diturunkan. Tetapi yang didahulukan di nomor satu kan adalah sami'na wa ta'na. Saya mendengar dan saya taat. Meskipun konten dari ayat tersebut nggak masuk akal. Bukan karena tidak masuk akal, tetapi karena wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan aku hanya memberi kamu ilmu hanya sedikit kok. Tidak memberi kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Saya ambil contoh. Isra Mi'raj niku nalari teng pundi? Anda percaya enggak? Percaya. Kenapa percaya? Karena wahyu menunjukkan seperti itu. Meskipun akal kita tidak bisa mencerna, satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi satu malam sampai ke Masjidil Haram lagi. Nggak nalar. Bukannya nggak nalar, karena cara baca kita berbeda. Keliru cara membaca Quran. Coba ketika TK dulu diajari apa tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu, nah gitu kan, Nabi melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Wah, dramatikalnya dapat gitu ya. Itu guru-guru TK ngono kuwi. Padahal Qur'annya nggak bilang begitu. Qur'annya bilang gimana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, dan seterusnya. Maha suci Allah yang memperjalankan. Coba ini contohnya apa ki? Handphone mana dibuang apa ya? Wah, benda mati ini kalau saya lempar ke sana kemari akan bisa berpindah tempat, tetapi dia tidak melakukan perjalanan, tetapi dia diperjalankan. Itu konsepnya Isra Mi'raj. Oh, ternyata kita membaca Quran pun kadang tidak sampai detail. Ayo Quran kita baca sebaik-baiknya. Nggih? Satu hari satu juz ya. Lo kok guyu ki? Ya kita kok guyu. Jawaban ya Dul. Kok guyu malah. Ada beberapa perawat yang di ruang tunggu itu, saya ada kadang melihat ada yang baca Quran itu. Wah, itu solihah insyaallah. Ngeten nyun sewu. Iki pertanyaannya yo kanggo yo ora yo nek kanggo yo digo mulih engko dilakoni. Nyun sewu, umur jenengan berapa sekarang? Jawab sendiri. Umurnya berapa? Jawab sendiri. Apakah umur Anda lebih sedikit atau sudah dilampaui dengan khatamnya Anda membaca Al-Quran? Mbon dereng? Dereng. Ya enggak apa-apa, wong pertanyaan ya dijawab dereng. Ya wes berarti ngono lho. Seandainya Anda setiap menjelang sholat dan setiap selesai sholat membaca Quran satu lembar setiap hari, insya Allah kurang lebih 5 tahun, untuk yang umurnya dengan baru 40 tahun akan iso ngelanggar umurnya dengan itu. Bisa enggak? Wah, kami sibuk Pak. Ya nek pas ora sibuk no. Lah kalau malam capek, lah ya nek pas ora capek no. Lah kalau nanti bis maghrib nanti menyiapkan makan untuk keluarga, ya ora bareng maghrib no. Pokoke sak isone. Wah, sulit sekali. Oh, yang bermasalah Anda berarti gitu. Anak-anak muda kami kita buatkan komunitas. Yo yang sederhana. Ngantek ono ngene yo. Maca Quran kok dipaksa, yes ben. Dipaksa mlebu swarga, yes ben. Bangande sukarela bayar larang, kok mlebu neraka? Wah, repot toh itu. Mendingan dipaksa untuk kebaikan, termasuk kalau sholat ada yang belum sholat.
Nah, ini enggak hanya sekedar dipaksa, nanti harus ada evaluasi dari sisi kepegawaiannya, kan begitu. Karena tidak hanya sekedar kewajiban, kalau ini kebutuhan jenengan, Pak. Nah, maka saya katakan, seperti Isra Mi'raj tadi, banyak Quran itu ayat-ayatnya sifatnya i'tiqadi, keyakinan. Kalau sudah sampai ayat-ayat seperti itu, akal kita turunkan saja, sudah samina wa ata'na. Tidak usah membuat tafsiran-tafsiran yang aneh-aneh, oh kita pengen, enggak usah, wis toh. Wis diyakini akan adanya saja. Maka Ibnu Taimiyah bilang begini. Nanti kalau yang bapak-bapak ibu-ibu yang sempat membaca, kalau bisa itu ada membaca, namanya bukunya Muqaddimah fi Usuli Tafsir karangan Ibnu Taimiyah. Bilang begini. Wa ammat tafsiru bi mujarridi ra'yi fa haramun. Membaca Quran dengan menafsirkan Quran, menerjemahkan meligi. Meligi itu apa bahasa Indonesianya apa ya? Apa? Meligi itu bahasa Indonesianya apa ya? Khusus ya, semata-mata hanya mengandalkan akal, faharomun, nggak boleh itu bahasa Arabnya haram. Jadi sudah nek wis tekan gone wis Isra Mi'raj sudah diyakini aja kebenarannya, karena wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu akidah. Jadi keyakinan kita konstruksinya adalah fitrah, akal dan wahyu. Meskipun akal ini harus penjelasannya adalah penjelasan ilmu eksakt. Ibadah itu apa sekarang? Ibadah itu at-taqarrubu ilallah bi imtitsali awamirihi wa ijtinabi nawahihi wal amal bima adina bihi syari'. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Sampai jam berapa kita? 9 ya. Baik, karena mulainya sampai jam 9 ya. Jam 8. Tadi ada sambutan dulu, saya mulainya jam 8:15. Saya ngenyang sampai jam 9:04, nggih. Yo aku kesel lek mang 10 makanya. Aku mau ratok petuk kok aku dene dhewe. Enggak. Nggih. Ora, wis to ora. Baik, sampai jam 9:04 nanti. Saudara-saudara, ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah, satu, bi imtitsali awamir, dengan cara melaksanakan perintah. Anda sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, haji, macam-macam zikir itu imtitsalu awamir namanya, melaksanakan perintah. Dan yang kedua, ijtinabu nawahi, dengan cara meninggalkan larangan. Anda tidak tolong jupuk di kantor, Anda tidak memanfaatkan apa macam-macam itu ya, yang tidak beres itu meninggalkan larangan namanya. Dan yang ketiga, ini yang penting. Definisi ibadah untuk orang-orang sibuk, ini penting ini. Yang nomor 3. Yang pertama kan melaksanakan perintah, gitu. Yang kedua meninggalkan larangan. Dan yang ketiga, wal amal bima adina bihi syari'. Dan bermuamalah, Anda bekerja, Anda mengelola administrasi kantor kita, Anda melakukan apa? Pengasuhan apa? Keperawatan gitu ya. Bima adina bihi syari', sejauh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, definisi ibadah yang nomor 3, al-amal bima adina bihi syari', ini justru menjadi ladang yang sangat lama, satu harinya bisa kita kelola. Sebab melaksanakan perintah itu hanya berapa jam sehari? Sholat berapa hari sih? Berapa jam sih sehari? Kita punya waktu 24 jam. Untuk melaksanakan sholat butuh waktu berapa jam sih? Sholat subuh berapa rakaat? 2. Berapa menit kita? Pak SK, karena saya sudah hafal ya, saya 5 menit selesai. Hebat. Hafal kok. Duhur asar bahkan hanya 7 menit Pak, karena saya lebih hafal Pak. Gitu kan. 1 jam misalnya sholat wajib sama sunnah. Masih tersisa 23 jam. Buat tidur berapa jam? 6, 5, 4. Nek le sarene petang jam ini mungkin ya wis termasuk tua nyenan gitu ya. Berarti wong tua ki nek turu ngono ki turune ra iso risik, ning jam 2 mesti wungu. Alarme muni pipis. Alarme pipis itu. Coba dari 24 jam, kalau kita pecah-pecah, kira-kira ini al-amal bima al-dina bihi syari' itu yang paling banyak. Bermuamalah sejauh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas keduniaan kita selama 1, tidak dalam rangka maksiat kepada Allah, 2,
dengan diniati karena Allah. 3, melaksanakan atau menggunakan fasilitas yang diberikan Rasul. 1, tidak dalam rangka maksiat. 2, apa nih mau? Aku dewe jadi lali piye to, wah wes iki. 1, tidak dalam rangka maksiat. 2, diniati karena Allah. 3, melaksanakan atau menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Rasul. Apa itu fasilitasnya? Doa. Berangkat ke pedamelan, ke RSI, menyambut gawe, saka ngomah diniati lillah, metu ka ngomah diberi fasilitas doa. Doa keluar dari rumah bagaimana? Doa keluar dari rumah bagaimana? Saudara-saudara, bismillahi, wala haula wala quwata illa billah. Kalau sudah menjadi kebiasaan amat sangat ringan, sudah terbiasa, muncul sendiri. Nanti tidak kantor naik apa? Motor. Ada doa di atas kendaraan, doanya pripun? Lu hafal kabeh no. Rada lengkap sithik. Nek Nabi ngene sih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terus Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma taradha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'i safari wa ka'abadil mangdari wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Suwen Pak SK. Lah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wes mantap. Wes kuwi sapu jagat. Wes. Kalau pulang nanti ditambahi ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Ya sesekali kita mungkin perlu ada nih ya. Karena jenengan sok ngajari donga pasien tuh ya. Yang perawat-perawat ini. Sing apal nek doa ketika sakit gimana doanya ketika sakit? Hah? Doa ketika sakit gimana? Kuwi ndongake wong lara ya, Bu. Aku takone nek ndonga nek lara iki piye? Ada. Alhamdulillah. Nek diamini malaikat kowe engko. Ini perlu nyenengan mengajari dengan doa, mendoakan. Tapi ada doa untuk yang sakitnya. Nanti diajarkan kepada orang yang sakit. Ini masru' yang dilakukan Nabi. Apa? Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru ping 7. Penak no Pak? Lah piye lah kok penak? Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru ping 7. Ora ping 7 iki maksudnya diulang-ulang 7 kali ngono lho maksudnya. Sambil mengusap badannya yang sakit. Kan gitu toh. Halo. Maka Bapak Ibu, jangan khawatir. Anda bekerja ini bisa bernilai ibadah sama untuk menaikkan derajat ibadah kita, menopang yang mahdoh, menopang yang melaksanakan perintah, menopang yang meninggalkan larangan dengan cara apa? Melaksanakan itu bismillah atau dengan fasilitas doa. Dimulai dengan niat karena Allah, bukan dalam rangka maksiat. Maka jenengan berjam-jam di sini berapa jam? 7 jam setengah? 8 jam? 11 jam? Masuk sih nyambut dia 11 jam? Oh gitu ya. Lah ngetennya dihitung mboten. Oh iya. Oh 11 jam yang malam ya. Baik. Oh ya. Yeah. Sekian jam di sini akan menjadi nilai ibadah, namanya ibadah ghairu mahdhoh namanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, syaratnya ibadah mahdhohnya juga harus jejeg. Jejeg itu apa? Melaksanakan prinsip-prinsip di dalam ibadah.
Nah, ini nanti yang lainnya besok sambil jalan. Ini kita satu-satu sing rada cepet. Prinsip yang pertama, la ibadata illa lillah. Tidak ada ibadah kecuali satu titik tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang pertama ini berbicara atau mengatur tentang niat kita. Apa toh itu niat? Niat itu azmul qalbi au al-qasdu wal iradah. Kerentekeng ati basa Jawane gitu. Yang menggerakkan sesuatu kita melangkah. Azmul qalbi. Maka setiap amal kita kalau awalnya mulainya dengan niat yang lurus, insya Allah nanti ke belakangnya akan terus baik. Maka tadi salah satu syaratnya muamalah kita menjadi baik kalau diniati karena Allah. Saking pentingnya ini, kalau Bapak Ibu berkesempatan membaca kitab Sahih Bukhari, di bab pertama namanya bab Badul Wahyi, hadisnya ini terkenal sekali dan Anda hafal semuanya. Innamal a'malu binniyat. Ini hadis tentang hijrah sebenarnya. Sesungguhnya semua amal kita gumantung saking niatipun. Maka saudara-saudara, kalau pengen ibadah mahdoh kanggo, ibadah muamalahnya kanggo, mahdohnya jejak dimulai dengan niat karena Allah ini. Maka sholat panjenengan harus seperti itu. Loh, adakah sholat yang bukan karena Allah? Meskipun tata caranya benar, rukun syaratnya ada. Oke, silahkan buka Qurannya. Dibuka di surat An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu gaweane gawe apus-apus marang Allah dan Allah membalikkan tipu daya tersebut. Siapa orang munafik itu? Dulu ketika saya kecil, madrasah sore itu kan bengak-bengok. Ternyata bengak-bengok ngapalin hadis pendek itu menjadi apal terus. Ayatul munafiki salasun. Tondo-tondo wong munafik kuwi telu. Idza hadasa kadaba, yang ngomong senengane goro, wa idza wa'ada akhlafa, yang berjanji senengane belinjani, wa idza tumina khona, nek diwehi amanat berkhianat. Ternyata orang munafik tidak hanya 3 itu, tetapi juga berkenaan dengan sholat. Orang yang sholat idza qamu ila sholati, yaitu yang sholat qamu kusala, sholatnya itu kusala, berdiri dengan malas-malasan. Malas-malasan itu maksudnya bukan fisiknya, malas-malasan itu tidak punya motivasi. Dalam bahasa Jawa itu hayub, hayuben, aras, arasan, ogah, ogahan, apa meneh? Leda, lede. Icak ya? Enggak, iki istilah ora resmi, kuwi ora bahasa resmi nek kuwi. Wah, wis. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, lesannya itu jauh dari zikir pada Allah. Ini sholat loh padahal. Maka hati-hati. Nek sholat wis kaya ngono apa neh haji. Sudah ada yang haji nih ya? Yang sudah haji-haji itu niatnya nek iso dihitung saka ngene. Nek entuk ulem kok awake anget. Ki bahaya kuwi. Uleme diilang-iling wae kepada YTH SK Sulistyo. Mong diilang ilang. Lah kok bar maghrib awake anget. Mergo apa? Iki ora ngerti, munggah kaji bola-bali kok ora ana hurufe. Hati-hati. Nek jenengan ora ana huruf H kok ngantek ngoyo ngono, kayaknya niatnya ora jejeg. Perlu diluruskan lagi. Zakat, infak, sedekah, nek jenengan punya ambisi nek zakat pengen long tinampan karo sing nampa, hati-hati. Ini awal digoda jenengan. Maka titipkan pada amilnya. Kita adakan ya lembaganya ya. Lu kan saya nggak puas Pak, nggak ketemu dengan yang nerima. Wes rasa tekan sakmono, sing penting bayar neng amil niku wis rampung kewajiban panjenengan. Nanti amil yang bertanggung jawab untuk mentasarufkan. Nek ono apa-apa ora sampai amil yang bertanggung jawab. Kan gitu. Ini untuk jejekin niat kita. Yang kedua, la ibadata illa bima syara'a. Prinsip ibadah yang kedua, besok mau ini kita kaji lagi lebih detail besok. Yang kedua, tidak ada ibadah kecuali yang sudah dituntunkan oleh Rasul. Misalnya begini,
Bapak Ibu, tadi saya matur, bereskan akidah itu sama dengan ibadah. Akal kita turunkan, yang kita prioritaskan sami'na wa ata'na. Misalnya begini nih, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Orang usah dipikir abot-abot. Jawabannya mau apa? Karena Nabi mencontohkannya hanya 2 rakaat. Sehingga kalau nambah-nambahi dalam sholat subuh menjadi 3 rakaat, Anda nggak boleh itu haram, meskipun nggak ada larangannya. Karena dengan prinsip ini, larangan-larangan dalam ibadah bukan karena ada sesuatu ayat atau hadis yang melarang, tapi karena tidak sesuai tuntunan. Meskipun akal kita begini, wah aku nek sholat subuh, wah isih sehat kok, tak petang rakaat wae. Wah gitu kan. Jangan Mas, jangan Mbak. Kok jangan piye? Carikan dalilnya. Mana yang ada dalam Quran dan Sunnah yang melarang sholat subuh petang rakaat. Abang ngantek bar bodon jimbung sesuk ora ketemu. Ora ngerti bodon jimbung? Wah, anak muda ya, yang tua-tua tahu ya bodon jimbung ya. Seminggu bar bodo kayak bodon jimbung toh. Nenggon bulus jimbung. Enggak ketemu itu. Enggak boleh sholat subuh 4 rakaat karena apa? Karena sholat subuh 4 rakaat itu menyelisihi tuntunan. Puasa tuntunannya min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari fajar atau dari adzan subuh atau mancing subuh sampai maghrib. Peh awake lemu ora ana sing lemu ya. Peh awake lemu enggak, saya dari subuh sampai jam 10 malam. Wah, hebat kan? Soleh kan? Khusuk kan? Enggak. Dalam konsep ibadah malah enggak boleh karena menyelisihi tuntunan. Maka paradigma yang dibangun dalam ibadah, prinsip yang kedua, ngene ora entuk ngono ora entuk, bukan karena ada larangan, tetapi karena menyelisihi tuntunan. Bisa dipahami? Maka nek jenengan takon bab ibadah, kok ngono dilarang, monggo reso golek dalil sing larang, kuwi ora pertanyaan ibadah. Karena ibadah itu endi tuntunane, bukan endi larangane. Sebaliknya dalam muamalah, al aslu fil asya atau al aslu fil muamalah al ibahah, sama dalam dalilu ngala tahrimi. Hukum asal ibadah, hukum asal muamalah wali ada dalil yang melarang. Maka makan apapun boleh kecuali yang di dalam Quran. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagimu bangke, wadam, kemudian darah, walahmal khinzir, kemudian apa? Daging babi. Quran ngomongnya mung kuwi to, kirek ora ana to. Kirek halal apa halal? Endi golekno dalil sing haram ke? Wah, bareng ngaji ngono kuwi. Ya ora ketemu. Karena keharamannya kirek bukan masalah itu. Kan ada najisnya. Ya beleh syar'ino ya dibeleh dengan bismillah. Barang wis mati ndase guang no. Kan ra najise ora kaya ngono ya dul mikire kuwi nek nggon kirek ora kaya ngono. Karena dia barang yang najis, apapun itu tetap enggak boleh ngono. Wah, bandeng le ngaji tenanan terus ora ono dalile sing mengharamke kirek kok. Berarti rak yo halal ngono yo. Wah, rusak nek ngono kuwi kan. Ya. Jadi dalam ibadah itu apa yang dituntunkan, dalam muamalah apa yang dilarang. Nomor 3. Ibadah itu punya prinsip al-yusru wa raf'ul haraj. Ibadah itu mudah dan menghilangkan kesulitan-kesulitan. Maka Bapak Ibu, di dalam ibadah kita diberi fasilitas namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan untuk melaksanakan ibadah dengan cara yang berbeda karena ada udzur syar'i. Udzur syar'i itu alasan-alasan yang diperbolehkan oleh agama untuk melakukan ibadah dengan cara yang berbeda. Teman-teman perawat harus hafal ini. Karena nanti akan ketemu dengan orang yang udzur syar'i. Udzur syar'i itu apa? Biasanya 1, bepergian, penak toh. Bepergian itu wong paling penak. Iso juga rukhsah oke. 2, orang sakit. 3, darurah atau adamul alat, tidak ada alat. Jadi kalau Anda bepergian, Anda diberi fasilitas rukhsah, boleh melaksanakan sholat dengan cara dijamak, bahkan dikosor. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat boleh kalau bepergian.
Bahkan 2 waktu jadikan 1. Duhur asar sholatnya 1 waktu. Di awal waktu boleh, di akhir waktu boleh. 2 rakaat juga boleh. Namanya jamak qashar. Penak toh? Bepergian boleh nggak puasa? Nek kula mboten diqashar, mboten jamak pareng. Pareng rukhsah itu fasilitas yang boleh diambil, tidak diambil pun juga boleh. Apa yang dua-duanya boleh, dua-duanya baik. Tapi kalau rukhsah karena sakit, nah beda lagi. Ibu-ibu perawat, bapak perawat harus bisa menjelaskan rukhsahnya orang tayamum. Karena orang yang sakit itu banyak yang membutuhkan tayamum. Laras mboten. Mereka sholatnya bahkan tidak duduk, tapi berbaring. Yuk sholatnya piye? Ibu-ibu, bapak-bapak harus bisa menjelaskan rukhsah itu. Itu dalam ajaran ibadah namanya al-yusru waraf'ul haraj. Nomor 3, nomor 4. Wah kurang 5 menit ini. At-tahriru min raqil kahanut. Kita ini ibadah langsung berhubungan dengan Allah SWT. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, maka aku akan menjawab, mengabulkan. 5. Al-ikhlasu asasul qabul. Ini anu dulu ya, sapan dulu apa besok kalau ada waktu kita agak dalami lagi. Al-ikhlasu asasul qabul. Ikhlas itu kunci pembuka diterimanya amal kita. Khususnya berhubungan dengan apa yang kita miliki untuk kita belanjakan, bukan untuk diri kita, tetapi untuk manfaat orang lain atau agama. Ikhlas itu koyok entut. Ora iso didelok. Ning kadang ada bekasnya, mambu. Maka kalau orang semakin ikhlas, biasanya kecenderungannya bekasnya semakin banyak. Apa itu? Misalnya ini. Justru orang-orang yang ikhlas itu nyuwun sewu kalau dalam hal infak sedekah lebih nyah-nyah daripada yang tidak ikhlas. Itu kunci kok niku. Nek bandingan jajan ngono kae ya ketok ngono kae. Wah, wong 5 ayo mam ning jaba bandingan ngono kae ya. Terus rada ketok ya. Lanjut. Nomor berapa? 6. At-tawazun bainar ruqyah wal madiyah. Ada prinsip keseimbangan. Ya. Tadi maka di dalam definisi ibadah ada variabel wal amal bima adzina bihi syari'. Bermuamalah sejauh yang diizinkan oleh Allah. Ini prinsip tawazun namanya. Nanti ada riwayat yang bisa kita sampaikan tentang anak muda yang bertanya tentang ibadahnya Nabi. Mereka pengen sholat terus, puasa terus, menjauhi wanita, tidak punya istri, istrinya dicerai. Makame pengen diurusi Gusti Allah anak-anaknya dan seterusnya. Mau nang masjid terus. Ternyata itu keliru. Oleh Nabi disalahkan. Karena harus ada prinsip tawazun atau keseimbangan. Maka kita sering diingatkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Sampun 6. Postesnya nanti isinya itu ya mungkin ya. Oke. Bapak Ibu, makaten ingkang saged kawula aturaken mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tadi kalau nggak salah akan ada tanya jawab kalau diperlukan. Sampun mawon nggih. Karena sudah siang nggih. Baik, mudah-mudahan ketemu lagi di lain waktu. Billahi fisabilil haq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.